memang kalau kita tidak memakai masker itu akan didenda. Di hari ke-14, pemerintah pusat memutuskan untuk diperpanjang 1 minggu, jadi total itu 22 hari. Yang pasti beliau berada di Vietnam. Nah, siapakah beliau? Yuk kita sapa, beliau sudah nunggu dan kebetulan kayaknya bajunya kompak dengan saya malam hari ini. Halo, selamat malam Mas Dipra. Selamat malam Eva. Apa kabar? Kabar baik. Eva gimana kabarnya? Seperti yang Mas Dipra lihat, merah-merah lah pokoknya. Tetap ceria ya di saat seperti ini ya. Ya, akhirnya karena kreativitas di musim pandemi ini dituntut cukup tinggi. Akhirnya seperti ini. Mas Dipra, sekarang jam berapa di Vietnam? Kalau di Vietnam ini kebetulan sama dengan waktu Indonesia Barat. Jadi saat ini kita di sini juga jam 7. Pas jam 7 ya. 7. Oke, baik. Mas Dipra pas jam 7 udah makan malam belum nih? Ntar Oh iya, aku saya kebiasaan makan malamnya lebih cepat. gitu. Ya. Kondisi hari ini di Vietnam, Vietnam ada musim musim juga nggak sih kayak yang daerah lain gitu? Kalau musim itu di Vietnam, Vietnam itu kan negaranya memanjang ya dari utara ke selatan. Hmm. Jadi dia itu bisa kayak terbagi jadi dua. Di bagian utara itu 4 musim, Hmm. walaupun dia nggak bersalju. Dan kalau di Vietnam Selatan itu lebih mirip ke tropis, cuma 2 musim. Walaupun em, perbedaan cuaca dan suhu dan curah hujannya menurut saya itu terasa setiap 3-4 bulan. Itu ada bulan-bulan yang panas banget. Misalnya ya seperti sekarang ini di bulan Maret, April, Mei ini di Ho Chi Minh City itu panas. Dan nanti kalau misalnya bulan Desember atau Januari, em, pas Chinese New Year atau Lunar New Year di sini disebutnya itu cuacanya lebih lebih dingin. Kadang saya nggak pakai AC kalau tidur. Berarti sekarang cuacanya panas ya Mas Ya, Dipra? lagi panas, lagi panas. Oke, baik baik. Oke, saya mau lihat kondisinya. Nah, sudah berapa lama Mas Dipra di Vietnam? Dan tadi bilang Vietnam Vietnam, tapi posisinya tadi aku nyebutnya Ho Chi Minh Iya, City. Ho Chi Minh City. Oke. Cuman kalau orang Indonesia itu mungkin sudah pernah dengar Ho Chi Minh City. Mhm. Mereka menganggap kalau Ho Chi Minh City itu adalah ibu kotanya Vietnam, padahal ibu kotanya Vietnam itu adanya di utara, namanya Hanoi. Ho Chi Minh City itu kota ekonominya lah, kota metropolitannya itu adanya di bagian selatan. Dan saya ini tinggal di Ho Chi Minh City dan sudah menetap di sini selama 7 tahun. Nggak kangen balik Jakarta? Ya masih suka balik ke Jakarta kok 1 tahun, kira-kira setahun sekali, setahun 2 kali. Kalau lagi libur sekolah, libur panjang. Terakhir balik berarti tahun lalu ya? Terakhir balik saya itu awal Februari karena ada keperluan Februari kemarin. Hmm. Oh, berarti kalau Februari, Maret, April, Februari ke Maret, Maret ke April, April ke Mei. Oh, masih baru 3 bulan deh kangennya masih aman-aman. Belum kangen banget gitu lah ya. Waktu itu sih pas saya balik ya, em, karena kan kita Vietnam itu udah diserang dengan pandemik ini lebih dulu ya. Jadi itu waktu itu awal Februari dan waktu itu kita masih ada penambahan kasus 1-2 kasus gitu per hari. Tapi saya memang sudah ada rencana untuk balik ke Indonesia dari awal, dari sebelum itu. Takut juga itu kalau harus ke bandara. Waktu berangkat ke bandara itu rasanya kayak seperti mau berangkat ke medan perang. Oh ya, Iya. kalau ngerasa kayak gitu berarti APD-nya apa aja? Apakah cukup pakai masker atau juga ikut pakai APD yang seperti orang-orang kesehatan kalau ke bandara waktu itu? Oh enggak, waktu itu sih kita waktu itu karena well karena kalau
pandeminya waktu itu lebih banyak adanya di Vietnam Utara, sementara saya ada di selatan. Waktu itu kita baru ada beberapa kasus, jadi kelihatannya orang waktu itu masih cuma memakai masker, jaga jarak, yang standarnya aja. Kalau dari saya pribadi waktu itu berangkatnya masih naik taksi, dan begitu di bandara ya sering-sering cuci tangan. Oke. Ini kayaknya teman-teman Mas Dipra udah pada menyapa nih, ada yang dari Singapura, ada Donda Yusuf. Oh ya, ini adanya di Vietnam Utara, sementara saya ada di selatan. Waktu itu kita baru ada beberapa kasus, jadi kelihatannya orang waktu itu masih cuma memakai masker, jaga jarak. Videonya. Sorry. Ini juga ada dari Sintang, ada Siti Hazaroh. Mas Dipra kenal? Oh iya, iya. Ini dari Sintang, Kalimantan Barat nih. Iya. Baik, Mas Dipra. Nah, ini udah ngobrolin soal pandemi. Padahal sebenarnya saya masih mau cerita yang happy-happy dulu deh. Ya. Nah, kalau sampai hari ini komunikasi dengan keluarga lancar, karena di Jakarta PSBB untuk paruh kedua kan, kalau nggak salah ini informasinya. Saya sama keluarga itu setiap hari kita chatting, video call, itu, dan selama ini juga mereka di rumah aja mengikuti saran pemerintah. Ya, baik. Nah, kalau total berapa lama sih sebenarnya Vietnam ini lockdown kemarin, Mas Dipra? Kita ini untuk lockdown-nya itu 3 minggu ya, dari awal April. Tapi sebelum awal April itu pun ada beberapa minggu di pertengahan Maret itu adalah masa-masa transisi. Kalau yang di Ho Chi Minh City sendiri itu dari pertengahan bulan Maret itu beberapa pemerintah memutuskan untuk menutup sebagian besar bisnis lah, khususnya yang bisnis-bisnis hiburan seperti bar, cinema, lalu gym, internet cafe, itu mulai ditutup, dan pertengahan Maret itu juga international flights juga ditutup. Tapi baru benar-benar pembatasan wilayah di mana masyarakat dari satu provinsi tidak boleh keluar ke provinsi lain itu per tanggal 1 April. Itu berlaku selama awalnya 2 minggu, 14 hari gitu. Cuma pas di hari ke-14 pemerintah pusat memutuskan untuk diperpanjang 1 minggu, jadi total itu 22 hari. Baru tanggal 23 April baru pembatasannya dibuka. Tapi sampai sekarang international flights masih ditutup di Vietnam. Baik. Sampai tanggal, tapi ini semua udah buka. Sekolah bagaimana? Sekolah, tempat hiburan, segala macam? Tapi itu semua bertahap ya. Waktu itu pembatasan wilayahnya dibuka itu orang baru bisa berpindah antar provinsi gitu. Jadi dari Ho Chi Minh City mau keluar atau orang mau balik lagi ke Ho Chi Minh City bisa. Kalau untuk bisnis sendiri, sekolah itu baru dibuka tanggal per hari Senin ini. Per hari Senin ini? Per yang besok? Kemarin berarti tanggal 4 Mei. Tanggal 4 Mei. Sekolah baru pada buka setelah 3,5 bulan kita tutup. 3,5 bulan? Kita 3,5 bulan. Kita libur itu dari Chinese New Year. Wow. Nah, ini para sahabat mungkin bisa sama-sama dengar nih, 3,5 bulan tutup. Mas, boleh bagi dong 3,5 bulan tutup lockdown seperti itu, bagaimana situasi di sana, di Vietnam, terutama untuk warga negara asing, karena Mas Dipra kan hitungannya warga negara asing di Vietnam. Bagaimana situasi masyarakat di sana, bagaimana situasi, kalau saya sering menggunakan kata kebatinan sih, cuman ini maksudnya
situasi psikologis sepantauan Mas Dipra dari masyarakat seperti apa? Apakah ada penolakan-penolakan atau adakah kalau kita lihat sekarang kan cukup banyak unjuk rasa di belahan dunia mana karena ada penanganan yang lambat. Bahkan di Indonesia sendiri banyak, ini kan ada beberapa wilayah terutama di provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jakarta ini kan sudah PSBB, begitu Jawa Timur juga sudah PSBB. Nah, tapi pasti ada kayak nggak pedulinya kayak gitu. Padahal PSBB-nya nggak lama, nggak sampai ya 3,5 bulan begitu, dan dia bukan lockdown yang betul-betul tertutup begitu. Nah, bercerita dong Mas, bagi dengan kita, silakan. Baik. Pertama kali itu Vietnam diserang oleh COVID itu ketika Lunar New Year, ya, Chinese New Year di akhir Januari. Saat itu angka pasiennya masih relatif kecil, dan itu tuh masih penyebarannya tuh masih hanya di wilayah-wilayah kecil, dan itu bukan di kota besar. Tapi saat itu pemerintah sudah memutuskan untuk meliburkan sekolah, karena memang awalnya sekolah itu libur seperti kalau di Indonesia itu mungkin kayak libur Lebaran ya, gitu. Jadi libur panjang, jadi saat itu kita libur Chinese New Year itu harusnya 2 minggu, tapi karena adanya pandemi ini diputuskan untuk sekolah diperpanjang liburnya. Dan saat itu kita para guru-guru memang kebingungan juga gitu, karena ini situasi yang tidak menentu gitu, karena kita nggak dikasih tahu kapan sekolah akan dibuka kembali. Dan waktu itu pemerintah hanya memberikan time frame, oke, kita libur 2 minggu, nanti pas di hari ke-14 oke, kita tambah lagi 2 minggu, di hari ke-14 berikutnya tambah lagi 2 minggu, totonya nggak kerasa udah hampir 2 bulan kayak begitu gitu. Tapi itu pun belum ada kejelasan ini apa yang akan kita lakukan berikutnya begitu. Saat itu kalau saya melihat di Ho Chi Minh City bulan akhir Januari sampai bulan Februari itu kebanyakan orang beraktivitas seperti biasa, walaupun sudah memang bahkan sebelum pandemik ini orang Vietnam memang udah rajin pakai masker ya. Jadi tapi memang ada kekhawatiran kalau ini akan menjadi lebih parah begitu. Jadi tapi orang masih menjalani aktivitasnya dan nurut. Nah itu ada kalimat terakhir tuh, kata terakhir, menjalani aktivitas dan nurut. Itu posisinya. Baik, Mas Dipra, sebelum kita ngobrol lebih jauh, mungkin juga bisa disampaikan dengan para sahabat, Mas Dipra profesinya di Vietnam sebagai apa? Karena tadi udah menyebutkan sekolah atau segala macam. Mungkin bisa cerita dulu profesi Mas Dipra. Baik, saya saat ini berprofesi sebagai guru bahasa Inggris, dan saya sudah mengajar di Vietnam selama 7 tahun. Saya mengajar di salah satu sekolah, salah satu SMA swasta di Ho Chi Minh City. Baik, nah berarti tamu malam hari ini para sahabat adalah seorang guru bahasa Inggris, tapi kita nggak kursus bahasa Inggris malam hari ini. Baik, kita balik ke topik lagi, Mas Dipra. Nah, ngomong-ngomong soal tadi nurut, kemudian mereka kan ini kan foto-foto juga cukup banyak nih ya, foto-foto dari Vietnam ini beredar luas, bagaimana masyarakat di sana patuh sekali dengan aturan physical distancing-nya, social distancing-nya. Bahkan saya lihat yang ngantrinya udah yang 2 meter dengan panjang banget gitu posisinya. Nah, ada kebijakan khusus nggak yang dikeluarin oleh pemerintah ketika pertama kali atau pada saat proses tadi pembatasan dilakukan seperti itu, Mas Dipra? Kalau ada, kebijakannya seperti apa? Kemudian untuk teman-teman WNA, ini ada nggak kebijakan khusus yang diberikan oleh pemerintah setempat? Oke, ada beberapa kebijakan yang diberikan pemerintah. Saya rasa sih kebijakan yang sudah dilakukan pemerintah sini itu tidak jauh berbeda ya dengan kebijakan yang sudah dilakukan negara-negara lain, seperti misalnya menjaga jarak saat mengantri, atau ketika keluar itu harus menggunakan masker. Itu semua sudah dilakukan. Tapi waktu
waktu PSBB besar-besaran itu di awal April selama 2 minggu itu, memang itu sudah dihimbau bahwa jangan keluar rumah kalau memang tidak ada urusan penting. Walaupun kita diperbolehkan karena tidak semua karyawan kantor itu punya kebijakan work from home. Jadi masih bisa keluar, masih bisa ke supermarket. Cuman memang kalau kita tidak memakai masker itu akan didenda. Dan itu sudah ada beberapa korban yang kena denda karena polisinya itu suka sidak gitu. Itu berapa besaran dendanya, Mas Dipra? Wah, kalau besaran dendanya kalau dirupiahin mungkin sekitar beberapa ratus ribu ya. Wow. Tapi kalau untuk orang Vietnam sih mungkin beberapa ratus ribu, apalagi di saat kebanyakan orang sedang kehilangan pekerjaan atau kekurangan gaji, itu nilainya cukup besar ya. Ya, besar banget kalau sampai ratusan ribu sekali denda itu, Mas. Hmm. Kalau bahkan kalau saya dapat informasi itu kalau di Prancis itu kalau mereka keluar rumah bahkan kena 2,5 juta. Oh 2 gitu. juta kalau dirupiahkan. Kalau di Hmm. Filipina kitaran 700-an ribu kalau dirupiahkan Hmm. dendanya. Nah, kalau tadi kondisinya per hari dari awal-awal penerapan apakah juga terjadi kayak ya ada yang mencoba untuk nggak peduli atau coba untuk melawan atau membantah seperti itu Mas Dipra di sana? Enggak, kalau saya melihat sih, mungkin ini juga salah satu alasan kenapa Vietnam itu bisa menang melawan battle saat ini ya. Karena ini bukan pertama kalinya terjadi di Vietnam. Vietnam itu sudah pernah kena pandemi 2 kali. Wow, pandemi apa sebelumnya Mas? Sebelumnya di tahun 2000, sekitar tahun awal-awal tahun 2000 ya, mereka itu sudah kena SARS. Ada SARS. SARS ya. Saat itu kan menyerang beberapa negara ya seperti Hong Kong, Singapura, dan sempat baca-baca berita waktu itu juga penanganan SARS di Vietnam juga pemerintah dan masyarakatnya juga sedikit kalang kabut karena mereka itu bagi mereka itu sesuatu yang baru. Dan yang juga cukup parah itu adalah pandemi berikutnya di sekitar tahun 2009, saat itu ada wabah H1N1 atau swine flu, kita kenal sebagai flu babi ya. Waktu itu dari berita yang sempat saya baca itu saat itu ada sekitar 9 ribuan kasus di Vietnam dan itu pun sudah memakan korban gitu, memakan korban baik dari warga sipil maupun tenaga medis, ada yang menjadi korban meninggal gitu. Dan menurut saya mungkin kebanyakan orang masih terpatri ya diingatan itu kan terjadi kurang dari 20 tahun yang lalu gitu. Berarti mereka yang masih kecil mungkin masih ingat, atau sebagian orang tua juga masih ingat betapa susahnya saat itu gitu. Jadi ketika ini terjadi lagi, secara umum masyarakatnya sudah seperti sudah tahu harus berbuat apa. Baik, selama 3,5 bulan itu bagaimana dengan situasi perekonomian yang dirasakan oleh masyarakat, Mas Dipra? Ada dampaknya nggak? Bagaimana dengan kebutuhan pokok? Kemudian sempat ada crowded nggak yang terjadi di Vietnam? Karena kita tahu kan Vietnam juga bukan negara kecil begitu. Ya. Bahkan sampai ada pelosok-pelosoknya juga begitu. Kalau untuk ketahanan pangan, sempat ada berita kalau pemerintah itu melakukan pelarangan ekspor demi menjamin ketahanan pangan di sini. Gitu. Tapi pada akhirnya para petani juga ada yang kesulitan karena ternyata stok mereka berlebihan, jadi harga pangannya pun jadi turun gitu. Jadi akhirnya pemerintah memutuskan untuk membuka kembali ekspor, tapi tetap memprioritaskan stok makanan di Vietnam dulu, di negara mereka sendiri gitu. Dan sejauh ini saya sih kalau ke supermarket tidak ada kelangkaan pangan dan tidak ada kenaikan harga. Mungkin ada, tapi saya sih nggak ngerasa yang signifikan naik sampai
berapa misalnya 50% gitu sih. Saya sih nggak pernah mengalami itu ya dalam 3 bulan terakhir ya. Hmm. Ada yang sempat hilang nggak dari pasaran kayak masker? Kalau kalau kita di Indonesia kan yang hilang itu trio, Apa masker, itu? masker, hand sanitizer, alkohol. Nah, itu lama tuh hilangnya. Nah, kalau sekarang juga tambah apa vitamin C kayak gitu. Tapi sekarang udah mulai pulih lah. Sekarang udah mulai banyak. Tapi itu sempat hilang gitu. Kalau di sana gimana Mas Fitra? Oh iya, waktu bulan Februari itu sepertinya orang panic buying ya. Ada juga. Kita diserang, dapat serangan pertama COVID ini, orang langsung panik, panic buying, itu masker dan hand sanitizer itu sempat hilang. Tapi ternyata itu terjadi cuma sebulan. Oh, oke. Ternyata terjadi cuma sebulan. Kalau untuk masker medis memang mereka memprioritaskan untuk tenaga medis dan para pasien gitu. Tapi pada cuman ya kira-kira dalam waktu sebulan aja mereka udah mulai memproduksi masker kain Oh, gitu. Dan hand sanitizer itu lebih cepat untuk diproduksinya. Mungkin cuman waktu itu kita hilang di pasaran mungkin sekitar 3 minggu aja. Habis itu stoknya ternyata mulai normal kembali gitu. baik, baik. Nah, kalau misalkan, oke, berarti sembakonya waktu itu aman, sempat ada panik buying, tapi nggak terlalu yang memakan waktu yang banyak begitu. Nah, kalau untuk yang di sekolahnya sendiri, bagaimana, Mas Dipra? Apakah juga sama seperti di Indonesia belajar online, nilai-nilai diambil secara online atau bagaimana? Hmm. Uh, kita itu sejak pertama libur itu belum diterapkan online, belajar online. Belajar online itu baru diterapkan um, sekitar akhir Maret sampai dengan minggu lalu sebelum sekolah dibuka kembali gitu. Dan sebelum itu memang ada beberapa provinsi yang mengizinkan muridnya masuk 1-2 minggu, ada yang benar-benar ditutup sejak akhir Januari gitu. Tapi memang waktu itu sebelum sekolah diizinkan untuk dibuka kembali itu pemerintah sudah menyiapkan beberapa aturan gitu yang harus dipenuhi oleh sekolah gitu. Salah satunya adalah mencoba diatur posisi duduk, apakah satu kursi itu atau satu meja itu hanya boleh diisi 1 atau 2 murid dan harus mengenakan masker, dan sebelum masuk sekolah itu dilakukan temperature check kepada murid maupun juga gurunya gitu. Baik. Wah, kalau sampai ini kan tadi sebelum kita mulai live, mungkin bisa saya bagikan sedikit dengan para sahabat suasana kalau di Indonesia khususnya di Kalimantan Barat ini anak-anak sedang sedang banyak ambil nilai, tapi itu pakai soal-soal aja dikasih oleh guru-guru di sekolahannya. Bahkan bahkan bisa sehari itu mungkin sampai 3-4 soal yang cukup banyak gitu sekali soalnya. Nah, apakah itu kejadian juga di tempatnya Mas Dipra? Hmm. Saya untuk guru asing saat itu tidak dilibatkan untuk mengajar online, tapi saya dengar cerita dari murid dan juga guru-guru Vietnam yang ngobrol dengan saya, mereka memang karena ini sesuatu yang baru ya, jadi mereka pun masih struggle dengan metode pengajaran ini. Gitu. Oke, berarti semuanya menyesuaikan diri dengan kondisi yang tidak normal ini gitu ya Mas Dika ya. Oke, sambil menunggu pertanyaan lagi yang saya mau gantikan. Ini ada yang menyapa Mas Dipra cukup banyak nih di YouTube. Oh, gitu ya. Nah, ini kayaknya teman-teman Mas Dipra nih. Ada Ibu Anissa Amicitia, kemudian ada Cece Novi Indriati dari Ciledug, Tangerang, Indonesia. Ada yang nanya ini atas nama Galaksi Merah Hijau. Dia nanya dong gimana cara Vietnam mempertahankan diri di second wave setelah sudah tidak di lockdown lagi. Nah, kemudian ini Mas bisa berbagi bagaimana Vietnam mampu diulangi lagi tadi. Yang saya perhatikan ya, ini berita terakhir itu per hari ini
sudah 23 hari tidak ada penularan lokal di Vietnam. Dan kalau di Ho Chi Minh City sendiri berarti sudah sebulan tidak ada penularan lokal. Walaupun angka kasus positif itu bertambah dalam 1-2 minggu terakhir, tapi itu karena imported case. Jadi memang kayaknya di luar ini, bukan cuma di Indonesia aja ya, khususnya para Vietnamese yang tinggal di luar negeri itu, mereka mendengar kabar bahwa Vietnam negaranya ini berhasil menahan pandemi ini. Jadi mereka memang buru-buru pengen pulang begitu ada kesempatan. Nah, mereka yang murid-murid belajar dari Jepang, atau keluarga yang tinggal di Amerika, murid-murid yang ada di Eropa. Nah, ini 1 minggu belakangan ini mereka datang. Memang pemerintah Vietnamnya sudah menyiapkan untuk mereka kembali ke Vietnam. Nah, tapi mereka itu disediakan bandara sendiri. Jadi tanpa ada kontak, bukan di bandara komersil dan tidak ada kontak dengan orang lain. Begitu mereka turun dari pesawat, mereka akan langsung masuk karantina selama 14 hari. Dan akan dilakukan pengetesan massal. Itu ada belasan ribu orang. Dan dari orang-orang baru inilah, imported case ini, ternyata ditemukan beberapa kasus positif gitu. Tapi di luar itu saya melihat di Ho Chi Minh City-nya sendiri ya, saya lihat situasinya sudah mulai kembali normal gitu, dan orang sudah bisa ke taman untuk berolahraga kembali, udah bisa main futsal, udah bisa ke gym, udah bisa sekolah gitu. Saya pikir dan harapan saya itu untuk beberapa bulan ke depan, selama Vietnam itu tidak membuka diri terhadap negara-negara lain saat ini, saya rasa sih akan aman-aman aja untuk sementara gitu. Baik. Nah, kemarin juga sempat viral ada bilik disinfektan yang dibuat oleh pemerintah setempat di Vietnam. Bahkan bilik disinfektan itu dibagikan hampir di semua tempat di perkampungan begitu, Mas Dipra. Nah, itu yang menjadi menarik. Apakah kondisi yang pemerintah istilahnya tanggap begitu, kemudian cepat melihat di mana kebutuhan utama dari masyarakat, itu juga yang membantu Vietnam mampu mengerem bahkan memutuskan rantai penyebaran pandemi ini, Mas Dipra? Itu bilik itu salah satu yang dilakukan sama pemerintah, dan kalau nggak salah sih itu yang membuat adalah saintis dari university ya. Dan teman saya sendiri belum pernah melihat, tapi itu sekitar bulan lalu saat diberlakukan PSBB di sini, saya ada teman orang Vietnam, dan saat itu dia tetap harus berangkat ke kantor, dan satu hari dia cerita kalau dia harus berangkat ke pabrik karena ada situasi lah di pabrik itu. Waduh, saya dengarnya, lu yakin lo mau ke pabrik lagi kayak begini? Ya, dia ceritakan ternyata ada beberapa protokol yang memang harus dipenuhi. Salah satunya adalah bilik itu. Ketika masuk atau keluar pabrik itu ternyata memang ada bilik disinfektan yang mereka bikin sendiri. Maksudnya Vietnam bikin sendiri gitu. Baik. Tapi kalau saya sih selain karena kepatuhan masyarakatnya, ya mungkin karena mereka juga belajar dari pengalaman sebelumnya ya, dari pandemi sebelumnya, bagaimana apa yang harus dilakukan saat ini terjadi gitu. Yang saya suka dari penanganan sini adalah mereka melakukan tracing. Jadi pasien itu mereka memberi kode F, huruf F Anta. Pasien itu disebutnya F0. F0. Okay. F0, dan semua orang yang kontak dengan F0 itu disebutnya F1. Jadi dari 0, F1, dan semua yang kontak dengan F1 itu disebut F2. Semua yang kontak dengan F2 disebut F3. Semua yang kontak dengan F3 itu disebut F4. Gitu. Jadi berantai gitu. Dan ketika ada satu pasien
yang menjadi F0 itu akan dicari siapa aja F1-nya. Biasanya ini udah ketemu, biasanya tuh bisa dari keluarga, tetangga, atau rekan kerja. Dan itu biasanya akan dilakukan karantina. Masukin ke karantina, bisa jadi karantina khusus, uh, kalau masih ada kapasitasnya, atau di karantina mandiri. Nah, nanti dari F1 ini akan dicari F1 ini kontaknya sama siapa aja di F2. Dan ini biasanya juga bisa, kalau potensi penularannya besar, mereka akan langsung dimasukkan ke karantina khusus atau isolasi mandiri. Dan begitu terus gitu. Jadi memang, dan untuk menjadi F3 ini ternyata bukan sesuatu yang mengagetkan, karena saya sendiri punya 2 orang teman yang berbeda. Itu satu hari saya nanya kabar gitu kan, apa kabar, lagi ngapain, gimana kerjaan. Dan mereka bilang, oh iya, gue lagi di rumah nih, I'm F3. Hah, kok bisa jadi F3 gitu? Iya, soalnya ya dia jelasin memang, um, tapi buat orang Vietnam ketika menjadi F3 dan F4 itu bukan menjadi sesuatu yang menakutkan sih. Nah, oke. Nah, itu juga menjadi pembelajaran penting untuk di Indonesia nih Mas Dipra. Bisa bagi dong dengan kita. Proses tracking yang dilakukan oleh pemerintah, oleh instansi kesehatan di Vietnam ini boleh menjadi contoh. Saya ingin tanya ada 2 hal. Yang pertama, bagaimana proses transparansi kepada publik terkait dari orang-orang yang terpapar COVID ini. Itu yang pertama. Sehingga maksudnya ketika udah ada penetapan F0, F1, F2, dan seterusnya, apakah publik mengetahui itu secara jelas sehingga publik juga tahu, oh ini F3 kita mesti begini begitu. Karena kalau di Indonesia kan agak tidak seperti itu posisinya. Itu yang pertama. Yang kedua, di Indonesia Mas Dipra dan para sahabat juga pasti tahu, ini sudah stigmatisasi terhadap orang dalam pantauan. Kalau di Indonesia kan ada sebutan seperti itu ya Mas Dipra, orang dalam pantauan, pasien dalam pengawasan, kemudian orang tanpa gejala, seperti itu, ini luar biasa. Bahkan tidak sedikit yang harus mengungsi, tanda kutip, mengungsi atau mengkarantina dirinya itu jauh dari orang lain. Bahkan ada yang kemarin juga yang sempat viral, dia mengungsinya ke hutan begitu dengan alasan untuk menjaga keluarga. Tapi kita pasti tahu lah posisinya, karena informasi yang didapat oleh publik juga nggak banyak. Bahkan di Sintang tadi, perbatasan Sintang dengan Kabupaten Skadar, mungkin tadi yang di YouTube, ini sempat masyarakatnya ini ngerobohin kayu Mas Dipra. Jadi pohon itu ditumbangin, dilintangkan di tengah jalan, karena bentuk protes masyarakat. Karena kalau di Kalimantan Barat ini ada 2 tempat yang sudah transmisi lokal, tapi yang kabupaten lain dibawa oleh pendatang. Nah, ada ketidaktransparansi yang ini disampaikan kepada publik terkait kasus ini. Bagaimana dengan di Vietnam? Apakah terjadi seperti itu, atau publik juga ada yang cukup mengkritisi pemerintah, atau seperti apa? Silakan Mas. Kalau mengenai transparansi, bahkan waktu di patient 1 and 2 kita itu di sini bahkan waktu itu masih sempat dibuka identitasnya. Gendernya apa, namanya siapa, pekerjaannya apa gitu. Memang saya sih melihatnya agak pro dan kontra ya. Di sisi lain kan kayak kita harus menjaga privasi pasien, tapi di sisi lain kalau saya ternyata berada di lingkungan pasien tersebut, saya kan jadinya harus menjaga diri gitu. Tapi pada akhirnya berkembang, akhirnya mungkin juga pemerintah Vietnam cepat belajar dari, saya lihat mereka cukup cepat belajar dari Korea Selatan dan Singapura. 2 negara itu kan tidak membuka identitas dan menyebutnya patient 1, patient 2. Nah, akhirnya Vietnam pun mengikuti gitu, pasien 1, pasien 2, akhirnya begitu. Tapi mereka memberitahu pas misalnya katakanlah pasien nomor 17 ini adalah imported case yang masuk ke Vietnam pada tanggal sekian, dan dari bandara dia tinggal di daerah mana, naik apa, dan sudah kemana aja, itu dibuka di publik, dan itu ada beritanya. Makanya
kita waktu itu di Ho Chi Minh City, waktu bulan Maret itu bisa ketahuan ada satu outbreak, ada satu epicenternya. Waktu itu adalah dia ini adalah pilot salah satu maskapai Vietnam, warga negara Inggris yang datang dia memang tinggal di Vietnam. Saat itu 1 minggu setelah dia datang itu tidak menunjukkan gejala. Bahkan dia sampai datang ke satu malam minggu, dia sampai datang ke satu bar namanya Buddha Bar gitu, di sini. Dan beberapa hari kemudian ternyata dia dinyatakan positif, dan itu beritanya langsung heboh. Dicari itu dia kontak dengan siapa aja saat itu, dan itu semua karyawan dan pengunjung Buddha Bar saat itu diberi pengumuman untuk melaporkan diri. Dan itu dia yang saya lihat. Dan dari epicenter itu ada satu karyawannya yang begitu dia melihat berita bahwa ada satu pasien positif yang sempat mengunjungi bar tersebut, dia langsung melaporkan diri dan secara sukarela melakukan tes gitu. Jadi memang saya melihat dengan dibuka, dengan melakukan tracing dan beberapa informasi yang dibuka itu, masyarakatnya saya melihat jadi punya kesadaran untuk kalau mereka memang ternyata berpotensi untuk sakit itu mereka akan melaporkan diri gitu. Dan saya sempat ngobrol dengan teman gitu kan, dan seorang teman di Vietnam bilang gitu, kamu jangan takut kalau kamu sakit, justru kamu harus malu kalau kamu sakit tapi kamu tidak lapor diri. Baik, luar biasa pengalaman seperti itu. Ada tingkat kesadaran yang cukup tinggi di saudara-saudara kita di Vietnam. Ya. Nah, Mas Dipra, ketika masuk ke hampir 3,5 bulan lockdown begitu, apa yang Mas Dipra dapat informasi dari teman-teman di sana? Apa yang dilakukan di rumah? Kalau tadi kita kan pada saat sebelum mulai kita bercerita tentang soal kreativitas tingkat tinggi gitu kan. Apakah sama seperti yang sekarang terjadi di Indonesia? Banyak yang ya seperti kita seperti ini, wawancara online, kemudian konser-konser online, atau juga ada nggak aksi-aksi sosial yang dilakukan oleh teman-teman atau saudara-saudara kita di Vietnam? Silakan. Oh ya, para artisnya ini sempat bikin video untuk mensosialisasikan cara mencuci tangan, itu yang mereka sandur dari lagu pop terkenal, itu dengan liriknya diganti jadi mengajarkan, jadi semacam parodi lah, dan itu mengajarkan masyarakat untuk bagaimana mencuci tangan yang baik dan benar, selalu menggunakan masker gitu. Dan aksi-aksi sosial untuk saya melihat aksi sosial di sini juga cukup besar ya, karena ketika satu desa atau satu gedung di sini itu pemerintah bisa melakukan isolasi kalau memang diperlukan. Yang pernah terjadi adalah ditemukan satu pasien di satu gedung apartemen dan seluruh gedung apartemen itu langsung diisolasi. Wow, cepat itu prosesnya. Itu. Malam itu ketahuan ada positif, besokannya seluruh penghuni langsung diisolasi. Baik, mekanisme penentuan pasien itu positif apa segala, apakah sama dengan yang di Indonesia, menggunakan rapid test atau langsung dia PCR atau seperti apa, Mas Dipra? Oh ya, mereka sudah bisa membuat alat tes sendiri ya. Itu dilakukan. Dan itu sudah dilakukan sama mereka sejak Februari. Mereka sudah berhasil membuat alat tes sendiri. Dan berita yang sempat saya baca itu di bulan lalu, alat tes mereka sekarang itu sudah dilegalkan oleh WHO dan boleh digunakan di Eropa. Dan mereka sudah mengekspor berapa? Tesnya yang levelnya swab itu ya, kayak ya. Alat tesnya itu masuknya di level PCR gitu. Iya. Kalau di saya itu PCR. Oh, oke. Kalau saya PCR. Jadi kemarin ada teman dokter yang bertanya gitu, wow hebat ya, Vietnam angkanya kecil sekali ya, baru 200-an, tapi apa itu underdiagnosed? Kalau saya bilang enggak,
karena Vietnam sudah berhasil membuat alat tes sendiri dan mereka bisa melakukan tes sampai dengan sejauh ini ya. Setahu saya itu mereka sudah mencapai 180.000 orang dilakukan tes. 180.000 orang untuk tes. Itu dilakukan jemput bola atau apa sih namanya, kayak nunggu aja di pusat-pusat kesehatan atau seperti apa Mas Dipra? Iya, kalau misalnya mereka memang ya seperti saya bilang tadi, untuk F1 dan F2 itu kan memang ada yang masuk karantina dan di karantina itu mereka akan dilakukan tes. Atau para pendatang yang dari luar negeri, dari wilayah epidemi, begitu mereka touchdown di Vietnam, mereka akan langsung dibawa ke tempat karantina dan semuanya itu akan dilakukan tes. Oke. Dan hasil tesnya saat itu juga langsung diketahui? Ya, secepatnya sih. Biasanya itu akan terjadi beberapa. Karena kan kita bicara ribuan ya, belasan ribu gitu. Tapi setahu saya mereka punya banyak pusat tes. Baik. Nah, ketika posisi itu terjadi, itu kan pemberitaan juga pasti akan sangat kencang. Ada hoax nggak sih di Vietnam, Mas Dipra? Kalau yang saya tahu sih, mungkin karena kendala bahasa ya. Jadi saya tidak tahu kalau ada hoax atau enggak. Tapi kalau dengar dari teman-teman saya yang lokal sih, memang ada kesimpang siuran informasi. Ada rumor bahwa, aduh, kayaknya di daerah sini ada pasien positif, cuman nggak ketahuan aja nih, nggak masuk ke berita koran nasional gitu. Ada memang kesimpang siuran itu. Oke. Kalau kan gini, kemarin ngobrol dengan teman-teman dari Filipina misalnya, di negerinya Pak Duterte itu nggak ada hoax sama sekali, karena begitu nggak ada hoax langsung ya gitu posisinya, langsung diklarifikasi apa segala macam posisinya. Nah, tapi senang juga dengar informasi kalau misalkan di Vietnam nggak ada hoax gitu, posisinya pasti minimal itu menenangkan gitu ya, menenangkan. Nah, Mas Dipra, selain catatan tadi masyarakat segala macam, pemerintahnya tanggap, ini menarik ketika mereka membuat tes mandiri itu tadi, alat tes segala macam. Apakah posisi mereka ketika mereka memproduksi alat tes itu bersamaan dengan pandemi ini menyerang begitu, Mas Dipra? Iya. Itu waktu kita dihajar pertama kali itu bulan itu ya akhir Januari. Dan pas bulan Februari itu saya baca-baca berita, ternyata mereka sudah, kalau nggak salah itu rumah sakit militer ya, bekerja sama dengan beberapa universitas dan pusat riset, mereka mengembangkan alat tes gitu. Dan akhirnya dan ternyata secara nasional saat itu pemerintah sudah mengakui bahwa oke, ini alat tesnya cukup valid, jadi kita akan gunakan gitu. Dan itu terus yang mereka gunakan. Baik. Luar biasa ya, kok jadi terkesima sekali ya dengan Vietnam. Ya karena baru kalau apakah aku yang kurang membaca berita, tapi sepertinya baru ini kita dapat informasi bahwa produksi alat yang dilakukan oleh Vietnam yang cukup ya punya peran penting lah gitu di proses menangnya Vietnam melawan virus corona. Nah, ketika posisi kemarin, aku masih pengen tahu lagi, 3,5 bulan lockdown itu bukan waktu yang sebentar, Mas Dipra. Iya. Dapat nggak kayak mungkin sudah ada yang ada stres lah gitu posisinya, atau sudah ada yang kondisinya ya nggak menentu gitu posisinya, karena kan cukup banyak berita-berita dari luar. Kemarin di Paris, di Prancis, ada yang saking stresnya dia pengen menghibur, jadi dia nyanyi di balkonnya. Gara-gara dia nyanyi, yang orang lain pada datang gitu kan, pada datang yang akhirnya dapat teguran dari pemerintah karena ngumpulin orang akhirnya. Nah, itu ada kondisi-kondisi orang merasa tertekan. Nah, kondisi di Indonesia saat ini sudah ada pemberitahuan secara resmi bahwa mudik itu ditiadakan. Itu mudik nasional itu tidak dibolehkan. Tapi tetap aja ada yang naik bis, ada yang penumpangnya diselundupkan apa segala macam. Mas Dipra memberi catatan highlight-nya dengan kondisi seperti ini, apa sih yang terjadi sebenarnya?
Eh, maksudnya pendapat saya mengenai yang terjadi di Indonesia saat ini. Betul, Mas Dipra kan posisinya berada di Vietnam yang terlockdown 3,5 bulan, tapi mampu gitu. Negara tersebut mampu fight, mampu menang dari corona. Nah, di tempat yang lain, di tengah lockdown ada yang tadi ada hal-hal yang tidak biasa yang terjadi. Gitu. Ada hal-hal yang tidak biasa terjadi. Begitu juga di Indonesia. Ada penolakan, ada curi-curi dengan kebijakan seperti itu. Pendapat seorang WNI yang berada di tempat yang terlockdown dan negaranya sukses gitu. Negara di tempat Masnya sukses gitu. Mungkin ada responnya. Silakan. Kalau saya sih waktu itu melihat ketika di bulan Maret ya, waktu itu di Indonesia baru ada kasus positif dan Vietnam juga kena serangan lagi setelah 3 minggu. Vietnam itu sempat 3 minggu free new case, zero new case itu di bulan Februari. Dan waktu itu memang melihat kondisi di dua negara ini cukup panik ya, apalagi saya sebagai warga negara asing di Vietnam itu ada privilege yang warga negara Vietnam nikmati, saya tidak akan mendapat. Misalnya biaya pengobatan kalau misalnya saya sakit. Ya, saya sakit COVID di sini saya tidak dibiayai oleh pemerintah lokal. Tapi saya melihat ya syukurlah di Vietnam situasinya sudah bisa ditangani dengan baik, dan saya melihat apa yang sedang dilakukan pemerintah di Indonesia itu sudah cukup baik. Semua itu balik lagi ke pribadinya masing-masing. Apa yang bisa kita lakukan untuk membuat situasi ini cepat berlalu? Semakin cepat ini berlalu, semakin cepat pula kita bisa balik lagi, menggerakkan ekonomi kembali. Itu kan yang paling penting. Jadi ya udah, nurut aja. Udah mulai buka lockdown yang udah dibuka gitu, Mas Dipra. Apa sih wishlist yang pertama yang langsung dikerjakan ketika lockdown dibuka? Waktu itu saya setelah 3 bulan lebih itu mengurung diri di rumah, saya sangat membatasi sekali untuk keluar rumah. Biasanya saya, kenapa? Sorry? Benar mengurung diri 3,5 bulan itu, benar-benar nggak ada aktivitas. Saya keluar, saya membatasi kalau keluar itu paling lama itu 1 jam. Wow. Itu cuma kayak ke supermarket atau ya menghirup udara segar di balik masker saya. Terus dan akhirnya satu hal yang saat itu saya sangat hargai adalah kebebasan untuk bergerak gitu. Dan ketika PSBB di Ho Chi Minh City ini sudah dilonggarkan, itu saya keluar, saya ke taman, dan saya jalan kaki di taman seperti kebanyakan orang Vietnam. Kita biasa olahraga sore-sore atau pagi-pagi di taman. Walaupun kita harus mengenakan masker, tapi itu adalah sesuatu yang sangat saya hargai saat itu. Saya bersyukur masih bisa diberi kebebasan untuk bergerak. Itu yang saya lakukan. Ya, saya bisa merasakan perasaan Mas Dipra, karena Mas Dipra nada suaranya nurun, jadi betul-betul seperti menikmati kebebasan berjalan di taman seperti itu. Iya. Okay. Harus pakai masker ya, menjaga jarak. Baik, kalau kondisi sampai dengan hari ini, tadi saya baca berita di media online nyatakan bahwa yang sekarang dihadapi oleh Vietnam itu adalah recovery untuk perekonomian. Nah, ini ada yang nanya nih soal bagaimana dengan pariwisatanya, bagaimana dengan kondisi di sana begitu. Apakah sudah mulai menggeliat lagi atau bagaimana? Itu dia yang mungkin berita yang muncul di Indonesia atau negara-negara lain adalah kesuksesan Vietnam dalam menekan pandemi ini. Tapi saya melihatnya memang
Vietnam sudah sukses menahan pandemi ini, tapi itu bukan tanpa harga yang harus dibayar. Wow, Dan berita terakhir yang saya baca itu ada lebih dari 5 juta orang yang mengalami pengurangan jam kerja, bahkan kehilangan pekerjaan. 5 juta orang itu hampir 10% dari populasi mereka. 95 juta orang penduduk Vietnam gitu, dan usia produktif mereka kan mungkin ya katakanlah separuhnya, dan itu tuh angka yang sangat besar sekali. Itu adalah tantangan pemerintah dan juga masyarakat ke depannya ini bagaimana. Tapi saya melihat masyarakat sini pada umumnya mereka sudah cukup yakin, pemerintah pun cukup yakin dengan membuka kembali bisnis-bisnis perlahan-lahan lah, dari sekolah, terus per hari ini sinema sudah boleh buka kembali. Mungkin nanti pada akhirnya dalam beberapa minggu atau beberapa bulan ke depan mungkin akhirnya semuanya akan kembali buka. Dan untuk pariwisata ya, kan minggu lalu kan sempat ada long weekend ya, tanggal 1 Mei. Tapi kalau itu tanggal 30 Mei, dari 30 April. Karena ada hari libur tanggal merahnya juga di sini. Dan itu Ho Chi Minh City sepi. Kosong sekali karena semua orang itu pada either pulang kampung atau mereka wisata domestik. Dan kota-kota wisatanya itu rame sekali, bahkan itu sampai masuk berita. Di sisi lain dan bukan saya aja sih, saya lihat komentar-komentarnya juga orang-orang juga cukup khawatir melihat situasi itu gitu. Tapi di sisi lain kita melihat inilah salah satu cara perbaikan ekonomi mereka gitu. Karena kalau untuk tourism kan mereka tidak akan bisa mengandalkan wisatawan asing. Padahal mereka itu sebagian besar itu mengandalkan wisatawan asing. Ini itu adalah sesuatu yang jauh dari angan. Jadi mereka memang kalau untuk pariwisata sepertinya akan mendorong wisatawan domestik. Asal tidak ada, dan saya rasa orang Vietnam mungkin itu karena sudah pengalaman, ketika nantinya ada outbreak sepertinya mereka akan tahu harus berbuat apa. Pemerintahnya juga mungkin tahu harus berbuat apa. Jadi ya kalau pemerintahnya sih, Perdana Menterinya bilang Vietnam sudah harus siap hidup dengan pandemi ini. Wah, gitu. Ketika ada apa sih namanya, kesiapan seperti itu, pasti ada mekanisme yang akan tercipta untuk kebijakannya gitu ya, Mas Dipra ya. Menarik gitu. Baik, Mas Dipra, waktu kita nggak banyak lagi, hanya kita 7 menit lagi, nggak terasa ya ngobrolnya. Padahal Mas Dipra di Vietnam, saya di Indonesia, dan di Indonesia-nya bukan di Jakarta lagi, kita di Kalimantan Barat gitu posisinya, tapi waktu itu dekat banget seperti ini, luar biasa. Mas Dipra, bisa dong kasih apa gitu sama para sahabat yang sekarang menyaksikan acara kita ini. Tapi sebelum itu pertanyaannya, pengen pulang Indonesia nggak? Oh iya, saya kangen makanannya. Tapi baru kelar loh Mas Dipra. Gimana, sorry? Tapi di Indonesia masih lama loh musim pandeminya. Kemarin ada penelitian mengatakan bulan Juni selesainya. Tapi ada juga informasi yang baru masuk katanya sampai Oktober pandemi akan terjadi. Nah, gimana dong? Masih pengen pulang? Saya nunggu situasi ya. Kalau misalnya kita mau bicara realistisnya, mungkin memang tahun ini banyak orang rencana perjalanannya akan berantakan dan harus di-cancel. Tapi kita bisa berharap tahun depan, setelah semakin banyak negara yang tahu bagaimana menahan pandemi ini, dan saya yakin pun Indonesia pun memang ya berkaca dari pengalaman saya ya, kayaknya waktu 1-2 bulan lalu itu kayaknya gelap sekali ya, kayak nggak tahu apa yang akan terjadi dan apakah saya masih akan dipekerjakan ataukah saya sudah kehilangan pekerjaan waktu itu saya berpikirnya gitu. Tapi ternyata pikiran seperti itu Mas Dipra. Oh ya pastinya. Setelah waktu bulan pertama kita merasanya kayak bulan depan bakal buka. Pas sudah 2 bulan itu ngerasa kayak kayaknya nih nggak jelas nih. Ada ketakutan.
ada ketakutan bahwa kita para guru asing ini tidak akan dipekerjakan lagi. Waktu itu salarinya dibayarkan full atau gimana? Oh enggak, enggak, saya enggak Enggak, dapat, sama sekali. sama sekali enggak dapat gaji. Jadi saya merasakan sekali orang yang kehilangan pekerjaannya, orang yang dipotong gajinya, para pengusaha yang berusaha untuk membuka bisnisnya demi karyawan padahal mereka sendiri nggak punya pemasukan. Itu saya mengerti sekali karena kita semua merasakan itu. Oke, jadi waktu itu Mas Dipra mensiasatinya bagaimana dong? Dengan hidup hemat. Dengan hidup hemat. Dan itu dia yang saya suka dari orang Vietnam adalah karena mereka punya mental perang. Dalam arti ketika mereka mempunyai musuh bersama yang harus dihadapi, satu-satunya cara untuk menang adalah dengan bersatu. Dan saya melihat baik pemerintah maupun masyarakat Vietnam dengan adanya pandemik ini justru mereka bersatu. Contoh konkretnya adalah para landlords, tuan-tuan tanah, itu 3 bulan yang lalu mereka banyak memberikan potongan sewa. Bahkan ada yang menggratiskan 1 bulan. Gitu. Walaupun memang ada juga pemilik rumah, pemilik gedung yang tidak memberikan diskon, tapi itu pun dengan pertimbangan mereka sendiri, itu pun sangat dimengerti. Tapi saya melihat para tuan tanah ini ternyata mereka mau berkompromi dengan memberikan keringanan pada penyewa. Itu saya melihat sekali di sini dan saya merasakan langsung. Wow, saya speechless deh. Pengalaman Mas Dipra luar biasa sekali di sana, dan ini memenuhi kebutuhan informasi dari teman-teman yang sudah cukup banyak yang mau inbox menjapri saya. Kita pengen betul-betul mendapatkan informasi yang real dari masyarakatnya. Biasanya kalau misalkan, oh ya, satu ada yang tanya nih Mas Dipra, ada nggak saran, ada nggak saran berdasarkan langkah penanganan yang sudah dilakukan oleh pemerintah Vietnam ini bisa diberikan kepada masyarakat Indonesia atau pemerintah Indonesia untuk mengatasi kondisi yang sulit saat ini? Silakan Mas Dipra. Mungkin saya memberikan saran sebagai masyarakat aja ya gitu. Sama masyarakat Indonesia yang pada kalau bahasa Pontianaknya degel tuh apa ya? Tunggu dulu. Yang pada nakal kayak gitu. Oh ya. Masih ada yang kumpul banget kayak gitu. Masih ada yang nggak mau pakai masker kayak gitu. Ya, itu semua adalah proses pembelajaran lah. Seperti kata Mas Menteri Nadiem Makarim gitu, jadikanlah pandemi ini pembelajaran gitu. Itu sangat bisa dipahami bahwa ada orang yang masih merasanya tuh ngawang-ngawang ya situasi seperti ini, khususnya di Indonesia karena ini sesuatu yang baru kan di Indonesia, dan Vietnam sudah pernah mengalami ini sebelumnya, jadi masyarakat sudah tahu harus berbuat apa gitu. Kalaupun saya bisa memberi pesan adalah bertahan. Suatu saat ini semua akan berlalu menjadi lebih baik. Harus punya mental perang. Harus satu-satunya cara untuk melawan musuh bersama kita ini adalah dengan bersatu. Bersatu bukan berarti dengan berkumpul. Bersatu itu dengan usaha. Lakukan apa yang kita bisa, sadar peran sebagai masyarakat. Ada sebagian yang harus berada di garda depan seperti dokter dan tenaga medis, tapi ada juga orang yang menahan pandemi ini dengan tetap di rumah aja. Bukan berarti dia hidupnya lebih enak, bisa jadi dia baru aja kehilangan pekerjaannya dan nggak bisa balik pulang kampung. Gitu. Sebenarnya kita semua ini sedang berjuang dengan caranya masing-masing. Jadi kita harus bertahan dan percaya aja suatu saat situasinya akan lebih baik. Sama satu lagi, dan nurut, betul. Nurut. Itu nurut. Kepentingan ya kita memikirkan kepentingan bersama lah. Kita punya kepentingan pengen cepat-cepat balik kerja, ya udah jadi nurut. Ini semua cepat berlalu.
kita cepat balik kerja lagi. Baik, Mas Dipra, terima kasih banyak sudah kasih Ya, dengan kita, dengan para sahabat di Indonesia, di Jakarta, di Filipina, di mana-mana. Dan semoga yang Dipra sampaikan malam hari ini, yang kita dua buat malam hari ini, berdampak banyak terhadap publik, terutama di Indonesia. ya, Tadi catatan saya, betul, catatan dari saya adalah satu, bermental perang, gitu. Dua, nurut. Yang ketiga, berusaha juga untuk cari hal yang positif dari kondisi seperti ini untuk tetap bertahan. Itu ya Mas Dipra. betul, betul. Jaga kesehatan di sana Mas Dipra, sehat terus. Terima kasih. Juga, karena kita sudah terhubung, nanti kalau ada informasi apa-apa saya kontak, dan bisa satu hari nanti bisa bertandang ke Ruai TV di tempat saya bekerja, atau langsung Mas Dipra nanti melihat tubuh Katulistiwa dan berada di titik nol Katulistiwa. Oh ya, ya. Saya pengen ke Pontianak lagi. Terima kasih Eva, selamat menunaikan tugasnya. Tetap jaga kesehatan Eva dan keluarga dan juga teman-teman media untuk selalu. Baiklah, terima kasih. Bisa closing acara dulu ya Mas Dipra. Baik, teman-teman semua, terima kasih untuk sudah bergabung di catatan Karolin edisi hari ini. Kita sudah mendengar bagaimana cerita sahabat kita, Mas Dipra, yang berada di Vietnam, di Ho Chi Minh City tepatnya. Bagaimana perjuangan masyarakat Vietnam yang tidak ujuk-ujuk aja langsung menang dari pandemi ini, tapi ada hal yang dikorbankan, ada hal yang dilakukan bersama. Nah, catatannya tadi sudah disampaikan oleh Mas Dipra. Nurut itu yang pertama, yang kedua mental perang, itu dia posisinya, jangan menyerah. Kemudian ambil hal yang positif dari situasi seperti ini. Semoga bermanfaat teman-teman. Salam dari saya, Eva Karol. Bye-bye.